Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wanita Hebat. Kita akan membahas semua tentang wanita, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, baik yang sudah hamil atau pejuang garis dua, baik yang menyusui atau yang akan memberhentikan ASI. Akan kita bahas di sini. Kita akan memberikan informasi, kita saling tukar ilmu tanpa menggurui, dan kita saling sharing apa pengalaman kita selama hamil atau selama program. Nah, kali ini sesuai janjiku di video sebelumnya yang membahas tentang kenapa aku harus SC di kandungan 8 bulan. Kita bahas sekarang. Ini sesuai dengan apa yang aku alami. Mungkin beda dengan apa yang kalian alami, tapi jika kalian ada yang sama dengan aku, boleh komen di bawah, kita sharing, oke? Jadi aku melahirkan di usia kandungan 36 minggu, dimana karena ketuban pecah dini atau KPD, yang sering kita dengar itu KPD. Apa itu KPD? Jadi KPD adalah keluarnya air-air dari vagina setelah usia kehamilan 22 minggu, dan ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Ciri-ciri dari air ketuban itu sendiri yaitu tidak berwarna dan tidak berbau pesing, yang jelas karena bukan kencing, tapi cenderung berbau kayak apa ya, sedikit mungkin kayak manis-manis gimana gitu ya. Karena aku sendiri di kehamilan pertama nggak ada pecah ketuban, jadi pecah ketuban di saat operasi sesar dilakukan. Sekitar masuk 28 sampai 30 minggu aku udah ngerasain yang namanya panggul itu terasa tertekan. Jadi tuh kayak bayi tuh udah turun banget di usia segitu, baru masuk 7 bulan. Sama ada keputihan dari vagina yang volumenya itu lebih banyak. Jadi basah terus gitu loh. Jadi sampai aku make pembalut. Waktu itu sempat semingguan aku pakai pembalut sebelum tahu bahwa itu adalah air ketuban. Karena yang terjadi di aku itu ketubannya ngerembes. Itu terjadi di dua hari sebelum puasa. Itu terjadi di 2 hari sebelum puasa. Tapi di kasusku tidak terjadi pendarahan, tidak ada pendarahan sama sekali. Jadi waktu itu aku langsung periksa ke dokter dan dilihat penyebab dari KPD ini. Ternyata kata dokter, selain akunya kecapean, bayinya yang besar, dan air ketubanku terlalu banyak. Tapi beda-beda ya, beda-beda setiap penyebab yang terjadi di setiap masing-masing orang hamil berbeda-beda. Terus dari diagnosa dokter, setelah dilihat dan itu benar itu adalah air ketuban, dokter langsung menyarankan aku harus MRS. Nah, kalau terjadi KPD atau ketuban ngerembes atau ketuban bocor, jangan panik. Kita datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dulu agar segera ditangani sama petugas kesehatan. Pokoknya jangan panik. Jadi setelah dilakukan USG, pemeriksaan dari dokter menyarankan aku harus MRS di malam itu juga. Karena dokter ingin melakukan pematangan paru-paru pada bayiku untuk bisa segera dilakukan operasi sesar. Karena kalau di umur segitu paru-paru bayi kan belum
matang lah, organ-organnya belum matang. Jadi sama dokternya disuntikkan obat yang aku nggak tahu apa namanya untuk pematangan paru-paru. Jadi aku masuk malam di rumah sakit itu sekitar 3 hari, dan aku disuntik sehari itu 2 kali. Pencegahan ketuban pecah dini itu selain kita harus jaga diri baik-baik, kalau kita udah ngerasa capek, kita harus istirahat karena yang tahu badan kita adalah kita. Jadi kita jangan terlalu diforsir untuk jalan atau duduk, karena ibu hamil duduk terlalu lama juga nggak baik, tidur terlalu lama juga nggak baik, jalan terlalu lama juga nggak baik. Jadi kita harus tahu porsi kita karena kita membawa baby di dalam perut kita, jadi kita harus tanggung jawab atas itu. Pencegahan yang lain, kita harus kontrol minimal 1 bulan sekali USG, bisa ke dokter atau ke bidan, pokoknya ke petugas kesehatan kayak ke bidan atau ke dokter yang deket-deket aja, karena di masa COVID kayak gini takut ya mau kemana-mana itu kayaknya takut gitu loh. Kalau aku takut gitu. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil, jika ya mudah-mudahan enggak ya, jika mengalami KPD jangan panik, kita harus segera pergi ke bidan atau rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat agar segera ditangani tenaga medis. Pokoknya jangan panik dan selalu ada komunikasi dengan bidan setempat, dengan suami, dengan orang-orang yang ada di dalam rumah seperti ibu, bapak atau kakak, adik. Kita juga terbuka dengan mereka bahwa sekarang aku lagi seperti ini, kita harus terbuka karena orang yang terdekat akan membantu kita. Demikian sedikit cerita dari aku, semoga ada ilmu yang bisa diserap, ada manfaat dari video ini, dan semoga ibu-ibu yang lagi hamil di luar sana selalu sehat, lancar sampai melahirkan, dan ibu pejuang garis 2 tetap semangat, jangan pantang menyerah. Dan bagi semua masyarakat Indonesia tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa loncengnya diklik biar tidak terlambat dengan video-video di channel Wanita Hebat.